Customer Relationship Management atau CRM. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Noviasa. Nama saya Fadila Rahmadani. Nama saya Tasya Yuliati Awalia. Nama saya Hani Habibah. Nama saya Nelly Ursila. Berikut penjelasannya. Oke, baik. Kami akan menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management. Yang pertama, apa sih itu CRM? CRM itu adalah tools yang dapat mengelola customer dan calon customer dalam satu dashboard terpusat dari berbagai channel komunikasi. Strategi dalam bisnis yang memiliki tujuan memenangkan hati pelanggan sekaligus mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan. Membantu perusahaan untuk lebih mengenali apa saja masalah dan kebutuhan pelanggan. CRM sangat bergantung pada teknologi untuk mengumpulkan database, konsumen, analisis data, manajemen penjualan, dan lain-lain. CRM menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk meningkatkan loyalitas konsumen jangka panjang. Kesimpulan CRM sendiri itu yaitu pusat data pelanggannya. Jadi, yang membantu perusahaan mengetahui siapa pelanggan mereka, apa yang dibutuhkan mereka, sampai bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tetap loyal. Semua informasi pelanggan seperti chat, email, telepon, atau riwayat chat pembelian disimpan dalam satu sistem sehingga perusahaan lebih mudah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Contohnya, ketika pelanggan pernah membeli produk tertentu, perusahaan bisa menawarkan produk lain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Jadi, CRM bukan hanya soal menyimpan data, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Jenis CRM ini ada 3. Yang pertama, operational CRM, analytical CRM, dan yang terakhir, kolaboratif CRM. Yang pertama ada operational CRM, yaitu untuk mengelola aktivitas harian seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan agar lebih cepat dan terorganisir. Nah, yang dimaksud di sini adalah operational CRM ini membantu pekerjaan perusahaan jadi lebih cepat dan rapi dalam aktivitas hariannya. Yang pertama, untuk menyimpan data pelanggan otomatis, terus yang kedua mengatur follow up pelanggan, yang ketiga membantu customer service menjawab pertanyaan pelanggan. Contohnya, ketika pelanggan chat ke perusahaan, data pelanggan langsung muncul sehingga admin bisa melayani lebih cepat. Terus yang kedua, ada analytical CRM, yaitu untuk menganalisis data pelanggan sehingga perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan dan membuat strategi yang tepat. Maksudnya, data pelanggan yang sudah terkumpul akan dipelajari untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan bisnis. Dari data tersebut, perusahaan bisa mengetahui yang pertama, produk yang paling disukai pelanggan, waktu pelanggan sering membeli, dan strategi promosi yang prediktif. Contohnya, perusahaan melihat bahwa pelanggan lebih sering membeli produk saat ada diskon, sehingga perusahaan membuat promo khusus untuk meningkatkan penjualan tersebut. Terus, yang terakhir kolaboratif CRM, yaitu untuk memudahkan kerjasama antar tim dengan berbagai informasi pelanggan agar pelayanan lebih konsisten. Artinya, semua tim seperti sales, marketing, dan customer service bisa melihat data pelanggan yang sama sehingga pelayanan menjadi lebih konsisten. Contohnya, tim marketing mengetahui kebutuhan pelanggan, lalu tim sales menawarkan produk yang sesuai, dan customer service bisa membantu pelanggan dengan lebih cepat karena sudah mengetahui riwayat pelanggan tersebut. Jadi, pelanggan merasa lebih diperhatikan karena semua bagian perusahaan saling terhubung. Selanjutnya kita masuk ke fungsi CRM dalam bisnis. Yang pertama ada meningkatkan kesetiaan pelanggan. Pada fungsi yang pertama, CRM membantu perusahaan menyimpan informasi pelanggan dari berbagai media seperti email, telepon, website, dan media sosial. Dengan adanya data tersebut, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, memberikan solusi yang tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Jadi, pelanggan akan merasa lebih diperhatikan dan menjadi lebih setia kepada perusahaan. Contohnya, misal kita pelanggan sering membeli skincare untuk kulit yang kering. Nah, perusahaan bisa merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Jadi, pelanggan itu merasa dilayani dengan baik. Yang kedua, ada efisiensi dalam penggunaan anggaran penjualan. Nah, pada fungsi kedua, yaitu membuat penggunaan anggaran perusahaan menjadi lebih efisien. Nah, si CRM ini tuh membantu bisnis mengetahui target pasar yang tepat, sehingga biaya promosi tidak terbuang sia-sia.
Dengan adanya hal tersebut, perusahaan itu dapat mengurangi biaya pemasarannya, melakukan promosi yang lebih tepat sasaran, dan membuat anggaran menjadi lebih hemat serta efektif. Contohnya seperti perusahaan pakaian remaja hanya memasang iklan kepada anak muda yang memang tertarik kepada fashion, sehingga promosi itu menjadi lebih efektif dan tidak membuang biaya yang berlebihan. Lanjut, yang ketiga ada kegiatan operasional semakin efektif. Selanjutnya, pada CRM ini yaitu membuat proses kerja perusahaan menjadi lebih rapi dan cepat, terutama dalam menangani keluhan pelanggan dan proses penjualan. Dengan begitu, data pelanggan dapat tersusun rapi, proses follow up menjadi lebih cepat, dan pekerjaan manual bisa dikurangi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Contohnya, semisal kita ada pelanggan yang komplain barang itu belum sampai. Nah, karyawan itu bisa langsung melihat data pelanggan yang di sistem CRM tanpa harus mencari secara manual. Jadi itu ya akan yang menjadi hal yang itu yang akan menjadi lebih efektif. Yang keempat ada meningkatkan penjualan dari fungsi bisnis. Nah, fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan dan fungsi bisnis dengan data pelanggan yang tersimpan di CRM. Nah, si perusahaan ini tuh akan lebih mudah memahami kebiasaan dan kebutuhan pelanggan. Dari situlah perusahaan itu dapat menawarkan produk yang sesuai, melakukan promosi yang lebih cepat dan tepat, dan mengubah calon pelanggan menjadi pembeli. Contohnya itu semisal toko online memberikan promo khusus kepada pelanggan yang sering membeli produk tertentu. Nah, sehingga si pelanggan itu tertarik untuk membeli lagi dan penjualan itu menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, setelah menjelaskan tentang fungsi CRM dalam bisnis, saya ingin menjelaskan manfaat CRM. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan dan retensi pelanggan. Melalui CRM, perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan database atau informasi konsumen dari berbagai media seperti email, telepon, website, dan media sosial ke dalam satu dashboard terpusat. Nah, ini mencakup tentang pelayanan yang lebih cepat. Karena data sudah terintegrasi, tim bisa langsung memberikan respon atau solusi tanpa membuang waktu untuk mencari data manual. Yang kedua ini ada lebih paham kebutuhan pelanggan. Perusahaan bisa lebih melihat riwayat interaksi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Hal inilah yang menjadi kunci utama meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan jangka panjang atau retensi. Nah, yang kedua, ini ada meningkatkan penjualan tim sales. Bisa CRM berfungsi sebagai alat bantu operasional yang membuat proses penjualan menjadi lebih terorganisir dan cepat. Nah, ini bisa melacak calon pelanggan atau leads. Tim sales bisa dengan mudah mengidentifikasi dan memantau pergerakan calon pembeli potensial agar bisa diubah menjadi pembeli yang nyata. Lalu, dia bisa mengatur proses penjualan atau pipeline, alur penjualan terpantau dengan jelas di dalam sistem. Tim sales tahu kapan harus melakukan follow up tercepat tanpa ada peluang yang terlewat. Lalu yang ketiga ini ada efektivitas marketing. CRM mengubah strategi yang tadinya tebak-tebakan menjadi berbasis data yang akurat. Promosi sesuai kebutuhan. Tim marketing dapat menganalisis kebiasaan dan data pelanggan agar bisa merancang iklan yang relevan. Lalu, anggaran lebih hemat, efisien biaya. Jadi, karena target pasar yang sudah tepat, perusahaan tidak perlu lagi asal mengirim iklan secara acak-acak. Dampaknya bisa biaya pemasaran ini bisa dikurangi dan penggunaan anggaran menjadi lebih jauh efektif. Nah, yang keempat, ini ada mempermudah pengelolaan data pelanggan. Manfaat ini berfokus pada kerapian manajemen data internal perusahaan agar kegiatan operasional berjalan efektif. Ini mencakup tentang satu sistem terpusat, semua data pelanggan dikumpulkan dari berbagai channel komunikasi ke satu tempat sehingga data tersusun rapi dan tidak tercecer. Lalu ada aksesibilitas tinggi, data menjadi aman, tidak ada resiko kehilangan data. Mudah dicari dan bisa digunakan atau diakses kapan saja oleh tim yang membutuhkan, seperti sales, marketing, dan customer service. Lalu ada meningkatkan profit bisnis. Poin kelima ini merupakan dampak positif berantai dari
keberhasilan 4 poin sebelumnya. Itu ada sinergi keuntungan. Ketika proses penjualan naik karena sales pantau baik, pelanggan menjadi lebih loyal karena pelayanannya yang personal. Dan biaya marketing itu menjadi lebih efisien, maka secara otomatis pengeluaran operasional berkurang dan pendapatan perusahaan itu melonjak tajam. Jadi CRM memanfaatkan teknologi untuk mengelola data pelanggan menjadi strategi jitu guna memenangkan hati konsumen, rapikan kerja tim, dan menaikkan keuntungan bisnis. Selanjutnya di sini ada cara kerja CRM. Poin pertama itu, CRM mengumpulkan semua data pelanggan dari berbagai sumber seperti chat, email, media sosial, dan telepon ke dalam satu sistem. Jadi perusahaan tidak perlu mencari data secara manual di banyak tempat. Terus yang poin kedua itu, semua data pelanggan disimpan dengan rapi, mulai dari riwayat pembelian hingga interaksi pelanggan. Dengan begitu perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih mudah. Poin ketiga, CRM membantu mengotomatisasi proses bisnis, misalnya membalas pesan otomatis menggunakan chatbot, melakukan follow-up pelanggan, dan mengatur alur penjualan agar lebih efisien. Yang poin keempat itu selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui kebiasaan pelanggan, peluang bisnis, dan strategi pemasaran yang tepat. Yang terakhir, poin kelima, semua tim seperti sales, marketing, dan customer service bisa mengakses data yang sama sehingga komunikasi antar tim menjadi lebih mudah dan pelayanan pelanggan menjadi lebih maksimal. Next, di sini itu ada contoh tools dari CRM, yaitu yang pertama itu ada HubSpot. HubSpot ini platform yang membantu perusahaan mengelola data pelanggan, proses penjualan, hingga aktivitas marketing dalam satu sistem. Dengan HubSpot, perusahaan bisa menyimpan data pelanggan, memantau proses penjualan, mengatur campaign email marketing, dan meningkatkan pelayanan customer service. Kelebihan HubSpot adalah tampilannya mudah digunakan untuk pemula, serta tersedia versi gratis yang cocok untuk bisnis kecil maupun pelajar yang ingin belajar CRM. Nah, yang kedua ada Zoho CRM. Zoho CRM adalah software CRM yang digunakan untuk mengelola penjualan, marketing, dan interaksi dengan pelanggan. Nah, ini digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Sistem ini membantu bisnis menyimpan data, mengatur penjualan, melakukan promosi, dan membantu aktivitas pelanggan dalam satu aplikasi. Dan ada beberapa fungsi Zoho CRM. Yang pertama, menyimpan data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, melacak proses penjualan atau aktivitas penjualan. Yang ketiga, mengatur follow-up otomatis melalui email dan lain-lain. Kemudian menganalisis performa bisnis. Dan Zoho CRM memiliki kelebihan dengan fitur yang lengkap, bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, dan membantu pekerjaan lebih otomatis dan data pelanggan tersusun secara rapi. Kesimpulannya yaitu CRM merupakan strategi dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif melalui pemanfaatan data dan teknologi. CRM membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis informasi pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan personal. Dengan penerapan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan proses penjualan dan pemasaran, serta membuat operasional bisnis menjadi lebih efisien. Selain itu, CRM juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Oleh karena itu, CRM menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan keuntungan pelanggan. Jadi, Zoho CRM itu sebagai pusat data pelanggan yang membantu perusahaan bekerja lebih rapi dan profesional. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.